Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan di awal tahun baru ini. Ia menyertai kita selama 365 hari di tahun 2023, tanpa pernah meninggalkan kita. Tuhanlah pertolongan kita yang sejati. Sekarang di hari pertama tahun ini, baiklah kita menaikkan mazmur yang akan menjadi pengakuan iman kita sepanjang tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam Mazmur 121 dengan mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Dalam kondisi demikian, melalui khotbah tahun baru, kita diajak untuk melangkah dalam berkat Tuhan. Kita tidak hanya berharap dan menerima berkat, tetapi juga hidup di dalam berkat Tuhan itu sendiri. Kita sambut dengan pujian "Telah Datang Tahun Baru". Ya Bapa selamat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menundukkan hati dan raga kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, memasuki tahun yang baru, ada satu hal yang ingin selalu kami lakukan ketika kami menghadap Tuhan, yaitu mengakui dosa-dosa kami. Kami tahu Tuhan, bahwa hanya oleh karena pengampunan Tuhan, kami boleh melanjutkan perjalanan yang Tuhan karuniakan itu. Tetapi Tuhan, biarlah kiranya ketika setiap saat kami menerima pengampunan dari Engkau, kami pun juga semakin hidup dalam takut kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, setiap pengakuan yang kami bawa itu kepadamu hari ini, pada akhirnya bukanlah tindakan yang kembali kami lakukan di dalam perjalanan kami. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami selalu mampu mengingat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami terus merayakannya dan bukan kembali kepada kebiasaan atau hidup kami yang lama. Kami ingin ya Tuhan, perjalanan yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan di dalam hari yang akan datang itu adalah perjalanan yang pertama-tama menjadi kesukaan bagi Tuhan setiap hari. Di dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari dengan sukacita kita bangkit berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah.
Mari nyatakanlah salam damai satu sama lain sebagai keluarga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setia-Mu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setia-Mu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setia-Mu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setia-Mu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersama-sama kita menyambut firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin selalu menyanyikan kasih setia-Mu. Bukan hanya di hari pertama ketika kami menginjak tahun 2024, tetapi di sepanjang tahun yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan tidak selalu mudah dalam kehidupan kami. Pengalaman telah memberitahukan bahwa terkadang pergumulan-pergumulan yang berat, hal-hal yang belum kami dapatkan dari Tuhan, membuat kami sering terdiam, lupa, bahkan mengabaikan untuk menaikkan pujian kasih setia itu setiap hari. Karena itu Tuhan, kami percaya. Oleh karena kelemahan kami itu, Engkau datang kepada kami di hari pertama 2024 ini dengan firman-Mu. Engkau akan menolong kami ya Tuhan. Memperdengarkan maksud-Mu, isi hati-Mu kepada kami semua. Sehingga pada akhirnya hanya nyanyian kasih setia yang akan terdengar kepada Tuhan dan juga kepada setiap orang yang ada bersama dengan kami dalam perjalanan yang akan datang itu. Bersabdalah Tuhan bagi kami semua, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ini adalah salah satu mazmur yang indah
yang telah dituliskan kepada kita terambil dari Mazmur 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perikop ini berjudul Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat tahun baru. Saya mempersilahkan kita yang ada di rumah untuk kembali mengucapkan selamat tahun baru kepada orang-orang yang kita kasihi. Istimewa sekali oleh karena di dalam ibadah hari pertama tahun ini kita berada bersama-sama di dalam rumah bersama keluarga dan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, membuka langkah yang baru dengan ibadah itu adalah sebuah keharusan bagi setiap kita orang percaya. Mengapa? Oleh karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani tahun 2024 itu. Walaupun mungkin pada saat ini masih ada yang mengantuk karena pesta yang semalam, tetapi Bapak Ibu dan tentu saja juga saya disapa oleh firman ini, kita harus memberikan hati kita, raga kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengar apa pesan Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, Mazmur 8 adalah salah satu mazmur yang sangat indah di dalam Alkitab. Di dalam bagian ini ada dua hal disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah tentang betapa mulianya Tuhan. Lalu yang kedua adalah betapa kecilnya manusia itu. Jadi ada dua, Bapak Ibu, saya ulangi, betapa mulianya Tuhan, lalu kemudian betapa kecilnya manusia itu, saya dan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Susunannya jelas Bapak Ibu. Pertama-tama diceritakan kepada kita tentang siapa Tuhan. Lalu kemudian dari pemahaman tentang siapa Tuhan itu diberitahukanlah kemudian siapa manusia. Bapak Ibu tahu susunan ini bukanlah kebetulan, tetapi sebenarnya memberi pesan kepada saya dan Bapak Ibu. Ketika saya dan Bapak Ibu sebagai manusia ingin mengetahui siapa kita di dalam dunia ini, tepatnya di hadapan Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa Tuhan itu. Karena siapa Tuhan itulah yang pada akhirnya membuat kita sadar, membuat kita mengerti siapa kita di hadapannya. Nah, Bapak Ibu, ketika dikatakan siapa Tuhan, bagian ini dengan jelas sekali berkata kepada kita, Tuhan itu adalah pribadi yang begitu mulia di seluruh bumi. Kata-kata mulia, Bapak Ibu, adalah kata-kata yang sangat akrab di dalam Alkitab, dalam arti diperdengarkan berulang kali kepada kita.
Ada berbagai cara menjelaskan hal yang mulia itu yang ditujukan kepada diri Tuhan. Yang pertama tentu saja adalah oleh karena Tuhan itu adalah pemilik dari segala sesuatu. Ketika kita membuka firman Tuhan, dimulai dalam kitab Kejadian, kita mendapati di sana dikatakan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan seisi dunia ini. Itu adalah alasan pertama mengapa Tuhan disebut mulia ketika kita mengenal Dia sebagai Allah kita. Lalu kemudian yang kedua, mengapa Tuhan itu disebut mulia di dalam kehidupan kita? Tidak lain oleh karena Tuhan itu adalah Allah yang menuntun perjalanan kita. Dia bukan hanya Bapak Ibu menciptakan semesta termasuk diri kita, tetapi pada akhirnya juga menuntun seluruh ciptaan, yaitu terutama kita manusia, untuk mengenal Dia. Dia mengajarkan kebenarannya kepada kita. Alkitab yang kita punya hari ini adalah salah satu bukti bagaimana Tuhan menuntun dan memimpin seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga, ketika dikatakan Tuhan itu adalah pribadi yang mulia. Tidak lain Bapak Ibu, oleh karena Dia yang telah menciptakan, yang telah menuntun itu, pada akhirnya Dia jugalah yang menyelamatkan kita. Di dalam kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kembali merangkul kita, umat yang Dia ciptakan itu kembali menjadi miliknya. Dan yang keempat, alasan mengapa dikatakan Tuhan itu mulia Bapak Ibu, tidak lain karena Dia yang telah menciptakan, yang telah menuntun dan menebus itu pada akhirnya akan datang kembali pada waktu yang Dia tetapkan. Ini sebenarnya adalah 4 pilar di dalam perjanjian lama dan baru yang disusun dengan sangat baik sebagai sebuah kisah sejarah keselamatan. Diawali ketika Allah menciptakan, lalu kemudian Dia menuntun, lalu kemudian Dia menyelamatkan, hingga kemudian Dia akan datang kembali. Ketika kita menyadari perjalanan itu, jika kita menyimpulkannya, keempat tindakan Allah itu sebenarnya mau berkata begini, bahwa tanpa Allah, tanpa Dia mengerjakan segala sesuatu untuk saya dan Bapak Ibu, maka kita bukanlah siapa-siapa. Alasan mengapa kita ada sampai hari ini tidak lain karena pekerjaan tangan Allah. Dia yang memulai, Dia yang merancang, dan Dia juga yang memastikan bahwa apa yang telah Dia mulai dan Dia rancang itu terpelihara sampai selama-lamanya. Ketika kita ada di dalam rencana Tuhan yang begitu besar itu, kita kemudian berkata, iya, siapa sebenarnya kita ini? Mengapa Tuhan harus menciptakan kita? Mengapa Tuhan bersedia membimbing kita? Mengapa Tuhan bersedia menebus kita? Dan mengapa Dia menjanjikan Dia akan datang kembali? Kita di dalam setiap pekerjaan besar Allah itu hanyalah seseorang yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, yang sebenarnya sama sekali tidak mempunyai kuasa apapun, tidak juga mempunyai hikmat luar biasa sehingga kita bisa hidup dengan kekuatan kita. Firman Tuhan menceritakan bahwa sejak semula kita hadir, kita bernafas sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia-Nya. Tetapi lihatlah, melalui kisah itu, justru kita merasakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika Allah disebut sebagai pribadi yang memulai, lalu memelihara, menebus, dan kemudian akan datang kembali. Terang dan nampaklah kepada kita semua bahwa kita itu begitu kecil di hadapan-Nya. Kita tidak bisa merasakan apapun, merayakan apapun tanpa Dia, tanpa belas kasih-Nya dalam hidup kita. Sesungguhnya kita ini tanpa penyertaan Tuhan setiap hari, kita tidaklah berarti apa-apa. Itu sebabnya kemudian Mazmur ini berkata, apakah manusia itu? Kata-kata ini sebenarnya menarik karena manusia itu disetarakan seperti benda dengan kalimat apakah manusia itu.
Bukankah seharusnya kalimat ini berkata, siapakah manusia itu? Tetapi penulis telah berkata, apakah manusia itu? Dalam kerendahan hatinya, penulis menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Setelah dia melakukan begitu banyak pekerjaan besar bagi manusia itu sendiri. Tetapi ketika manusia itu bukan siapa-siapa, firman Tuhan berkata, Tuhan mengingatnya. Dia mengindahkannya. Bahkan dia membuatnya hampir sama seperti dia. Dan bahkan dia juga memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Dan membuat manusia itu berkuasa atas seluruh buatan tangan Tuhan. Kita di hadapan Allah memang bukan siapa-siapa. Tanpa Dia kita tidak pernah tercipta. Tanpa Dia kita tidak bisa menikmati segala hal yang baik. Tanpa Dia kita tidak memiliki hidup kita hari ini. Dan tanpa Dia juga kita tidak punya jaminan untuk masa depan. Tetapi lihatlah, ketika manusia yang begitu lemah, begitu kecil itu di dalam tangan Tuhan, di hadapan Tuhan, justru diperlakukan dengan sangat istimewa. Dikatakan bahwa pertama-tama Dia membuatnya hampir sama seperti Dia. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini mengingatkan kita sebuah peristiwa ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Dikatakan bahwa Dia menciptakan manusia itu dari debu tanah, lalu kemudian menghembuskan sebagian nafasnya ke dalam manusia tersebut. Dan dimulai sejak saat itu dikatakan bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Apa pesan yang penting ketika dikatakan Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia? Tidak lain adalah bahwa semua karakternya itu ada di dalam kehidupan kita. Keistimewaan kita, Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia ini pertama-tama adalah oleh karena kita itu mempunyai karakter yang sama dengan Allah. Kita patut mengingat ini di dalam perjalanan kita selama tahun 2024. Kita sering menganggap bahwa keistimewaan kita adalah ketika kita melakukan pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita. Mungkin itu bisa berkenaan dengan titel, pengetahuan, bisa juga adalah harta benda. Intinya adalah kesuksesan hidup. Tetapi firman ini berkata, yang membuat kita berharga, kita manusia lemah dan kecil itu berharga sebenarnya tidak lain. Karena kita sedang segambar dan serupa dengan Allah. Karakternya itu ada di dalam kehidupan kita. Begitu saya dan Bapak Ibu memperlihatkan sifat-sifat Allah, apa yang telah dilakukan Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka disitulah keberhargaan kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika dikatakan kita lemah dan kita kecil, dikatakan bahwa Tuhan itu memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Ini berbicara tentang penebusan. Bahwa setelah Dia memberikan hidupnya bagi saya dan Bapak Ibu, bagi kita semua. Maka sejak saat itu pribadi yang kotor, hina, menjadi pribadi yang mulia dan terhormat. Kata mulia sebenarnya seperti kita ketahui dikenakan kepada diri Allah. Tetapi lagi-lagi mengapa kemudian manusia dikatakan mulia? Tidak lain oleh karena kembali pada poin pertama tadi, telah ada karakter Allah. Itulah yang membuat Dia mulia kemudian. Ada mahkota kehidupan oleh karena apa? Tuhan telah menebus kembali menjadi miliknya. Jika pada mulanya manusia itu adalah pribadi yang hidup dalam dosa, di dalam pelanggaran, hanya tahu menyenangkan diri sendiri. Kini dengan penebusan itu, dengan karakter Allah itu, Dia kemudian memiliki kemuliaan yang sama dengan Tuhan. Dia kemudian menjadi terhormat di hadapan manusia. Lalu kemudian yang ketiga, manusia yang lemah dan kecil itu diberikan kuasa oleh Tuhan atas seluruh ciptaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali mengingat juga pada bagian ini salah satu pernyataan yang sangat luar biasa di dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Ketika Dia berkata berkuasalah atas seluruh ciptaan. Kata berkuasa sebenarnya lebih tepat diterjemahkan kelolalah. Kata-kata mengelola Bapak Ibu itu ini berbicara tentang seorang pelayan
yang menyadari bahwa setiap hal yang dipegang oleh tangannya itu bukanlah miliknya. Semua yang dia kelola, yang dia pegang itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Dan oleh karena itu adalah milik Tuhan, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya kemudian harus dijalankan, diatur, ditata dengan penuh kehati-hatian. Tidak boleh sembarangan. Jadi ketika Tuhan di dalam kelemahan kita berkata berkuasalah, ada kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Dia mempercayai saya dan Bapak Ibu. Kita memang lemah, kita kecil di hadapan Tuhan. Tetapi Dia percaya kepada kita bahwa kita dapat mengatur, menata, mengelola. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi seorang penanggung jawab yang baik. Ketika kita bekerja, merawat keluarga kita, pekerjaan tangan kita, bahkan juga nanti pelayanan kita di tahun 2024 ini. Tuhan berkata, aku memberikan kuasa kepadamu untuk mengelola semua itu. Tatalah sebaik mungkin, supaya pada akhirnya engkau dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Kita manusia, memang betul, tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Dia menciptakan, Dia menuntun, Dia menebus. Dia juga akan datang kembali untuk menyempurnakan sukacita yang kita alami hari ini. Tetapi ketika kita disebut sebagai seorang yang menerima semua dari Allah, pada saat yang sama dikatakan bahwa kita segambar dan serupa dengan Dia, bahwa kita mempunyai hormat dan kemuliaan, dan bahwa kita berkuasa atas seluruh ciptaan. Ketika kita menghayati perjalanan kita yang akan datang, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi penuntun bagi setiap kita. Ketika kita selalu mengingat bahwa Tuhan besar dan kita kecil, kita kemudian semakin giat untuk menjalani tanggung jawab kita dengan lebih baik setiap hari. Bukan hanya berkenaan dengan karakter kita, tetapi juga tentu saja berkenaan dengan cara kita mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam kelemahan ketika kita kecil, justru itulah alasan mengapa kemudian kita harus menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mengapa saya harus menjalani hidup ini seperti Tuhan, seperti karakter Tuhan, tidak lain oleh karena saya ini adalah gambar dan rupa Tuhan. Ingatlah selalu dalam perjalanan kita selama 1 tahun ke depan. Ketika kita berinteraksi dengan siapapun, bahkan juga pertama-tama dan orang-orang yang kita kasihi. Bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Itu adalah diri kita sekarang sampai selama-lamanya. Itu adalah definisi diri kita, hidup kita. Sehingga kita harus terus berupaya melakukan seperti pekerjaan-pekerjaan Allah, seperti kehendak Allah. Dan ingatlah juga bahwa oleh karena Tuhan telah berkata kita segambar dan serupa dengan Dia, maka kita percaya bahwa kita punya kemuliaan, kita punya hormat itu. Hormat dan kemuliaan yang akan menolong kita untuk hidup dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Orang-orang yang mulia, yang terhormat akan menjalani hidup dengan penuh kemuliaan dan hormat. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan sesama manusia. Hidup yang dijalani dengan penuh kehati-hatian, oleh karena kita tahu kita ini bukanlah manusia biasa, pribadi yang biasa. Kita adalah orang-orang yang telah memiliki kemuliaan dan hormat Tuhan. Dan yang ketiga, kelolalah sebaik-baiknya setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai seorang pengelola yang baik, sebagai seorang yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Tuhan yang telah mempercayai kita. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu adalah melangkah dalam berkat Tuhan. 3 poin tadi adalah cara kita bagaimana melangkah di dalam berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan memang sering sekali menggoda kita berpikir tentang hal-hal yang bersifat materi, bahkan juga kesehatan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini kita justru diajak
untuk menyadari bahwa berkat Tuhan itu kita alami ketika kita berhasil menjadi orang-orang yang mempunyai karakter seperti Allah dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan itu ada ketika kita menjalani hidup kita dengan hormat dan kemuliaan setiap hari. Dan berkat Tuhan itu juga kita alami ketika kita menjadi pengelola yang baik dari setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan yang akan menolong kita bersama. Amin. Di tahun yang baru ini, Bapak Ibu, Majelis Jemaat akan bersama-sama mempersembahkan sebuah pujian. Pujian ini adalah kesaksian iman yang juga diharapkan pada akhirnya menjadi penuntun bagi hidup kita bersama, hidup Bapak Ibu sebagai jemaat dan juga tentu saja sebagai pelayan Tuhan pada tahun 2024 yang akan kita jalani dengan penuh sukacita.
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami kecil, lemah dan fana di hadapan Tuhan. Akan tetapi yang kecil, lemah dan fana itu pada saat yang sama adalah ciptaan Tuhan yang sangat Tuhan kasih. Tuhan telah bukan hanya menciptakan, tetapi juga menuntun, menebus, dan menjamin bahwa Tuhan akan datang kembali supaya kami bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersuka cita mendengar itu semua. Dan oleh karena sukacita yang besar itu, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya setiap hari kami selalu mengingat siapa kami di hadapan-Mu. Orang-orang yang hidup hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk terus bekerja segiat mungkin, menyampaikan perbuatan-perbuatan-Mu yang telah Engkau teladankan kepada kami di dalam setiap perkataan, dalam setiap pekerjaan tangan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk juga kami hidup sebagai orang-orang yang mulia dan terhormat. Bukan hanya di hadapan-Mu tapi juga di hadapan sesama kami manusia. Jauhkanlah kami dari sikap yang sembrono, yang sembarangan, sehingga ketika kami berjalan dalam kehidupan kami, semua orang dapat melihat bahwa ada kemuliaan yang telah Tuhan letakkan dalam hidup kami, ada hormat yang telah Tuhan letakkan dalam hidup kami, sehingga hidup yang terlihat itu pada akhirnya adalah hidup yang sungguh menjadi berkat bagi siapa saja. Kami pun juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya setiap hal yang telah Tuhan percayakan dalam tangan kami, pada akhirnya dapat kami kelola dengan baik. Dimulai dari keluarga kami, persekutuan kami, masyarakat kami, bahkan juga tentu saja diri kami sendiri. Tuhan yang akan menuntun pikiran kami, akal budi kami, supaya kami boleh terus tunduk di dalam kehendak Tuhan setiap hari. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami selalu memberikan pendengaran kami, menundukkan hidup kami di dalam tuntunan Tuhan, maka rahmat-Mu akan selalu mengalir dalam hidup kami. Sesulit apapun perjalanan yang akan datang itu, kami yakin bahwa dengan kekuatan rahmat itu juga kami dapat melewatinya dengan baik. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di sepanjang perjalanan yang akan kami jalani. Tetapi kami memang tidak mau terlalu penasaran dengan hal itu. Karena kami tahu tidak akan ada yang terjadi di masa yang akan datang itu tanpa penyertaan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Itulah janji Tuhan kepada kami di dalam firman Tuhan. Kami mau meyakini itu dengan sepenuh hati dan kami percaya. Seperti apapun keadaan kami ketika kami berada di 1 Januari 2024 ini, kami yakin bahwa setiap perjalanan kami, pengalaman kami pada akhirnya di dalam tangan Tuhan akan menjadi seluruh kebaikan bagi kehidupan kami. Bersama-sama ya Tuhan,
Kami menutup doa ini dan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12, ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening BCA GKI Malioraya atau scan QR code. Kita menyerahkan persembahan dengan menyanyikan NKB 33, syukur kepadamu ya Allah. Damu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena kasih dan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini sebagian daripada berkat-Mu kami persembahkan, kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mengelolanya, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita memasuki pengutusan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, usahakanlah senantiasa pembaharuan hidupmu. Tinggalkanlah kehidupan lamamu. Kami siap dibaharui Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Kami siap hidup dalam firman-Mu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menantimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh
Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya yang kekal, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.